Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin mikir ya, kalau butuh bantuan, ya tinggal minta aja, gitu kan? Kedengarannya simpel banget. Tapi nih, materi yang kita pegang kali ini nunjukin gambaran yang, agak beda. Ternyata, cara minta yang keliru, itu, bisa ngerusak hubungan baik loh. Atau malah, ya ampun, nyai-nyain kesempatan emas. Dan kayaknya nih, kebanyakan dari kita tuh kurang jago deh soal seni minta-meminta ini. Iya, bener banget. Itu poin krusial sih. Hari ini kita bakal coba bongkar tuntas nih apa yang disebut permintaan cerdas atau smart ask. Ini kita ambil dari wawasan materi yang lagi kita bedah ya. Jadi ini bukan sekedar untung-untungan atau basa-basi doang. Tapi ya kayak semacam pendekatan terstruktur gitu. Para superkonektor, ini orang-orang yang jago banget bangun jaringan, mereka tuh nggak asal minta. Ada niat, ada strategi di baliknya. Ini juga nyambung ya sama gagasan di bab 8 materi kita soal pentingnya ngajuin pertanyaan yang pas gitu. Biar paham dulu situasinya sebelum kita bertindak atau minta tolong. Oke, menarik nih. Jadi misi kita kali ini intinya ngebantu Anda semua biar paham gitu ya. Gimana sih cara ngerancang permintaan yang efektif, terus gimana ngenalin dan ngehindarin jebakan-jebakan umum, sama gimana ngebungkus permintaan biar lebih mungkin berhasil. Kita juga bakal ngomongin soal modal sosial, gimana makainya secara cerdas, bukan malah dihabisin buat hal-hal sepele gitu. Siap ya? Mari kita kupas bareng-bareng. Nah, masalah utamanya nih, menurut materi ini ya, adalah kebanyakan orang itu, ya ampun, payah banget kalau soal minta. Jadi ini bukan sekedar ngeluarin kata-kata aja. Ada metodenya ternyata. Permintaan yang jelek itu seringnya kerasa transaksional banget. Kayak kita cuma mau ambil untung doang gitu. Mm-mm. Atau nunjukin kita salah nilai situasi. Atau bahkan niat kita kerasa kurang tulus gitu loh. Betul. Dan resikonya itu nyata loh, permintaan yang jelek yaitu tadi bisa bikin Anda dicap oportunis, cuma memanfaatin orang. Atau lebih parah, Anda bisa salah nilai situasi banget. Misalnya minta sesuatu yang udah jelas di luar kapasitas atau minat orang itu. Kadang juga permintaan tuh kayak ada udang di balik batu gitu, niatnya tersembunyi. Yang paling sering sih salah milih orang buat dimintain tolong. Permintaannya nggak nyambung sama nilai, tujuan, atau keahlian orang itu. Akibatnya apa? Ya bukan cuma ditolak, tapi Anda juga nguras modal sosial Anda, kepercayaan, hubungan baik yang udah dibangun. Abis gitu aja, tanpa hasil. Sayang banget kan? Nah, sebaliknya nih, kalau permintaannya cerdas, wah dampaknya bisa luar biasa banget. Materi ini ngasih contoh yang bikin kita mikir juga sih. Ada seleb papan atas bisa datang ke acara tanpa dibayar sepeser pun. Cuma gara-gara cara mintanya pas. Ada juga cerita kemitraan bisnis jutaan dolar yang mulainya cuma dari satu tweet. Tapi tweetnya tepat sasaran banget. Iya ya. Kuncinya kayaknya nih ya, ada diminta ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, buat bantuan yang tepat pula. Nah, ini nih bagian yang krusial banget. Introspeksi dulu sebelum minta. Jadi sebelum Anda ngomong atau kirim email, coba deh lakuin semacam penilaian diri dulu. Materi ini nyaranin beberapa pertanyaan reflektif yang penting. Ini ngingetin saya sama prinsip di bab 8 tadi, soal ngajuin pertanyaan bagus buat memahamin orang lain. Nah, ini kayak kita nerapin prinsip itu ke diri sendiri dulu sebelum ngelibatin orang lain. Coba tanya ke diri sendiri. Pertama, ini orang yang mau saya mintain tolong, beneran sosok yang paling pas nggak ya buat permintaan spesifik ini? Dan penting juga nih, kira-kira permintaan saya ini nanti bakal diterima baik nggak sama pihak ketiga yang mau dikenalin. Jangan sampai kita malah ngerepotin atau ngerusak nama baik konektor kita. Oh iya benar juga ya, mikirin dampaknya ke orang lain juga. Betul. Terus yang kedua, permintaan saya ini udah cukup jelas belum sih? Coba bayangin Anda orang awam di luar bidang Anda, bakal paham nggak? Ada konteks penting yang mungkin kelewat nggak? Yang bisa bikin bingung atau salah tafsir? Kejelasan itu kunci banget. Kejelasan ya. Seringnya kita ngerasa udah jelas padahal belum tentu ya buat orang lain. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, ini pertanyaan yang sering kelewat tapi penting banget. Bisa nggak sih saya sebenarnya nyelesain ini sendiri? Atau ada cara lain nggak yang lebih gampang diakses? Jangan sampai kita narik modal sosial kepercayaan, hubungan baik itu buat permintaan sepele yang sebenarnya bisa kita urus sendiri. Anggap aja modal sosial ini kayak investasi strategis gitu dalam hubungan Anda. Jangan diobral. Nah, ini dia mantranya nih, yang ditekankan banget di materi ini. Nilai, nilai, nilai.
Maksudnya, jangan asal todong minta tolong gitu aja. Lakuin analisis dulu. Kritisi draft permintaan Anda sendiri. Validasi lagi. Ini pantas nggak diajuin. Baru deh setelah itu, sampaikan. Intinya tuh ngehargain waktu, energi, sama hubungan semua pihak yang terlibat. Betul, jadi bukan cuma mikirin apa yang mau Anda dapat, tapi juga apa yang Anda kasih atau hargai dari interaksi itu. Biar lebih kebayang nih, kita lihat yuk beberapa contoh permintaan keliru yang dibahas. Ini bisa jadi pelajaran berharga banget. Contoh pertama, salah sasaran modal. Ada cerita menarik nih soal pengusaha di bidang jasa profesional. Dia lagi cari dana. Nah, dia deketin angel investor. Ternyata, ini keliru. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena profil bisnisnya yang basisnya jasa, biasanya nggak cocok buat tipe investasi venture capital yang dicari angel investor. Para angel investor ini kan investor perorangan yang masuk di tahap awal banget. Biasanya nyari bisnis yang potensinya bisa tumbuh cepet banget, balik modalnya berlipat-lipat. Bukan bisnis jasa yang cenderung stabil gitu. Oke, paham. Jadi beda model bisnis, beda tipe investor ya. Iya, di cerita itu, si superkonektor yang pinter ini nggak langsung nolak mentah-mentah. Dia malah nanya lebih dalam dulu buat ngerti bisnisnya. Terus dia ngarahin pengusaha itu ke sumber dana yang lebih cocok, kayak pinjaman bank atau lembaga keuangan mikro gitu. Nah, itu langkah bijak banget ya. Iya kan? Si pengusaha jadi nggak buang-buang waktu ngejar investor yang salah target, nggak dapat penolakan sia-sia, dan bisnisnya akhirnya selamat. Ini contoh gimana paham konteks itu penting banget. Sip. Contoh kedua nih, permintaan malas dan nggak jelas. Nah, ini kayaknya sering banget nih ditemuin, atau jangan-jangan kita pernah lakuin juga. Pertanyaan kayak, ada yang kenal orang di perusahaan X nggak? Udah gitu doang, nggak ada info tambahan. Waduh, iya ya, sering dengar yang gitu. Ini benar-benar tipe permintaan yang bikin orang yang ditanya garu-garu kepala. Maksudnya apa? Nyari siapa? Buat apa coba? Nah, permintaan kayak gini jelas jelek banget karena beberapa alasan mendasar. Pertama, yaitu tadi, super nggak spesifik. Orang di perusahaan itu siapa? Bisa CEO-nya, bisa satpamnya, bisa manajer HRD, bisa siapa aja kan? Nggak jelas. Bener banget. Kedua, minim banget konteksnya. Anda perlu kenalan di sana buat apa? Mau ngelamar kerja, mau nawarin produk, mau riset pasar. Tujuannya nggak jelas sama sekali. Ketiga, kadang malah dibumbuin rahasia-rahasiaan yang nggak perlu. Wah, ini proyek rahasia banget nih, belum bisa cerita banyak. Justru bikin konektor curiga dan malas bantu kan? Iya juga ya, malah jadi aneh. Akibatnya, ya orang yang Anda mintain tolong itu mesti kerja keras banget cuma buat nebak-nebak apa sih maunya Anda. Ini jelas nyebelin dan buang-buang waktu mereka. Risiko paling gedenya, Anda bisa aja dihubungin ke orang yang sama sekali nggak relevan. Misalnya nih, Anda ngotot minta dikenalin ke CEO. Padahal yang Anda perluin sebenarnya ngobrol sama manajer pemasaran digitalnya. Yang mungkin jabatannya beberapa tingkat di bawah, tapi justru dia yang pegang kunci buat kebutuhan Anda. Ada kutipan dari Parag Marateh tuh dari klub San Francisco 49ers. Dia bahkan bilang, perlu ngobrol beberapa kali dulu sama orang sebelum mau ngenalin ke jaringannya. Wow, serius juga ya? Iya, dia juga bakal ngasih catatan khusus gitu kalau dia merasa belum terlalu kenal si peminta. Ini nunjukin betapa seriusnya para superkonektor ini jaga kualitas jaringan dan reputasi mereka. Nggak mau asal ngenalin. Oke deh, kita udah lihat nih contoh-contoh yang jangan ditiru. Sekarang kita balik yuk. Gimana sih caranya ngerancang permintaan yang justru efektif dan bisa ngebuka pintu? Materi ini ngasih beberapa prinsip kunci nih. Pertama, terstruktur dan kaya konteks. Ini penting banget. Jangan cuma bilang, boleh minta kontak Budi di PT ABC. Itu males banget dan kurang hargain. Coba bandingin sama pendekatan gini. Saya lagi mendalami praktik terbaik dalam manajemen proyek agile di industri teknologi nih. Saya tahu Anda punya banyak koneksi di sektor ini. Kira-kira ada nggak ya manajer level menengah atau senior di bidang pengembangan produk atau proyek yang punya wewenang keputusan, yang mungkin bersedia ngeluangin waktu 15 menit buat berbagi wawasan sama saya lewat telepon singkat? Nah, kerasa banget kan bedanya?
Jauh ya? Ya, belajar, bukan langsung jualan atau minta kerjaan, ngehargain waktu orang lain, spesifik bilang 15 menit, terus nargetin peran fungsional yang relevan. Manajer dengan wewenang di bidang terkait, bukan cuma nama orang doang. Ini nunjukin Anda udah riset dulu, serius, dan profesional. Jauh lebih mungkin direspon positif. Ini juga cerminan dari pertanyaan bagus yang di bab 8 itu kan, Anda udah mikirin konteksnya. Iya, betul. Terus yang kedua, ringkas. Kalau ngomong langsung, usahain sampein inti permintaan dalam 30 detik lah. Kalau tertulis, ya beberapa kalimat pendek yang langsung ke intinya. Fokus ke hasil yang Anda pengenin, bukan ngejelasin prosesnya muter-muter. Ngutip Erika Keswin nih dari salah satu sumber, permintaan yang spesifik itu jauh lebih gampang buat dibantu. Jadi jangan buang waktu orang dengan cerita panjang lebar yang nggak perlu. Prinsip ketiga, targetkan orang yang tepat. Nah, ini penting buat ngindarin jebakan klasik, kenal CEO-nya. Pertanyaan kayak gitu sering kedengaran naif atau kayak cuma ngejar status aja, bukan fungsi yang relevan. Bener banget. Kelihatan nggak ngerti gitu ya. Iya, kalau Anda emang nggak yakin siapa orang yang paling pas, mending jujur aja. Misalnya bilang aja, terus terang saya belum paham nih struktur organisasi di sana buat urusan X. Menurut Anda siapa ya kira-kira orang yang paling pas buat saya ajak ngobrol soal ini? Nah, itu bagus. Kejujuran sama kerendahan hati kayak gitu justru lebih dihargai daripada sok tahu atau asal nembak jabatan tinggi. Ada lagi nih beberapa elemen tambahan yang juga krusial banget. Anda harus benar-benar paham detail apa sih yang Anda butuhin dan kenapa Anda butuhinnya dari orang spesifik ini. Siapin juga info pendukung kalau sewaktu-waktu diminta. Kayak kata Steve Sims, si super concierge dari The Bluefish yang juga dikutip, jadilah transparan dan bikin permintaan Anda itu mustahil buat disalahpahami. Jangan sampai ada ambigu. Oke, mustahil disalahpahami ya, catet. Dan ini tips yang menurut saya berharga banget dan sering kelewat. Tawarin diri buat nulis draft email perkenalan. Bilang aja ke konektor Anda, biar gampang buat Anda, gimana kalau saya siapin draft email perkenalannya. Nanti Anda tinggal edit dikit kalau perlu, terus terusin aja. Oh gitu caranya. Iya, kenapa ini bagus? Pertama, ini ngurangin beban kerja konektor Anda banget. Mereka tinggal klik forward kan, gampang. Kedua, ini mastiin password kunci Anda nyampe dengan akurat sesuai maunya Anda. Ketiga, Anda tetap bisa minjem hubungan baik sama kredibilitas konektor Anda pas email itu diterusin. Jadi win-win-win banget. Wah, itu tips soal draft email menarik banget sih. Saya sering ragu ngelakuin itu. Takutnya kesannya terlalu ngatur atau lancang gitu. Awalnya mungkin gitu ya mikirnya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini justru ngebantu banget ya. Oke deh, oke. Anggaplah permintaan udah dikirim dengan baik nih. Terus gimana soal follow up? Ini kan juga seni tersendiri ya. Jangan sampai niat baik malah jadi gangguan. Tepat sekali. Nge-follow up itu penting, tapi ya itu tadi, jangan sampai berlebihan terus malah jadi peneror digital. Materi kita nyajiin cerita dari Michael Roderick yang cukup nyentuh sih. Dia pernah kesel gitu karena temennya nggak bales email penting dari dia. Usut punya usut, ternyata temennya itu lagi ngadepin masalah keluarga yang serius banget. Ya ampun. Pelajarannya apa? Jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan kalau orang diam itu gara-gara Anda. Atau karena permintaan Anda nggak penting. Bisa jadi ada alasan lain. Bener juga ya. Kita nggak pernah tahu kondisi orang lain. Intinya gini, kasih jeda waktu yang wajar sebelum nge-follow up. Mungkin seminggu atau 10 hari kerja gitu. Cukup kirim 1 atau 2 pengingat yang sopan dan singkat aja. Pahami, kalau mungkin ada banyak alasan kenapa orang belum bales. Mereka super sibuk, lagi cuti, ada masalah pribadi, atau mungkin permintaan Anda emang lagi nggak bisa mereka penuhin saat itu. Yang paling krusial itu ya jaga hubungan baik. Jangan sampai cara Anda nge-follow up justru ngerusak jembatan yang udah ada. Oke, follow up dengan bijak ya. Sip. Ada satu lagi nih konsep berpikir yang menurut saya kuat banget dari materi ini. Rekayasa mundur kesuksesan atau reverse engineering success. Ini bukan soal ngeramal masa depan ya, tapi lebih kayak latihan mental gitu sebelum Anda ngajuin permintaan. Coba tanya ke diri sendiri. Seandainya nih permintaan saya ini gagal, kira-kira apa ya penyebabnya? Oh, menarik. Jadi mikirin kemungkinan gagalnya dulu ya? Iya, pertanyaan negatif ini justru produktif banget. Ini maksa Anda secara kritis buat ngidentifikasi potensi kelemahan dalam rencana Anda. Apa permintaan saya kurang jelas? Apa target orangnya salah? Apa waktunya nggak pas? Apa saya belum nunjukin nilai yang cukup buat mereka?
Dengan mengantisipasi titik-titik kegagalan ini, Anda bisa proaktif buat ngebenerin, ngelarin detailnya, atau bahkan mungkin jadi sadar kalau permintaan ini emang belum matang dan perlu ditunda atau dibatalin aja. Sebaliknya, kalau Anda bisa jawab semua potensi masalah itu dengan solusi, wah, Anda bakal jauh lebih pede pas ngajuin permintaan. Karena Anda tahu Anda udah mikirin matang-matang. Dan contoh penerapan rekayasa mundur ini, wah luar biasa cerdik sih. Ada kisah Ingrid van der Veld waktu deketin perusahaan raksasa Dell. Dia punya visi gede nih, memberdayakan 1 miliar wanita pengusaha. Keren kan? Keren banget. Tapi dia nggak datang gitu aja terus bilang, Dell, dukung visi saya dong. Nggak gitu. Dia lakuin rekayasa mundur. Dia tanya ke dirinya sendiri, kenapa ya Dell bakal nolak ide ini? Mungkin karena mereka ngelihat untungnya apa buat Dell secara langsung. Masuk akal. Perusahaan besar kan pasti mikirin untung ruginya ya. Nah, berangkat dari situ, dia ngebungkus ulang permintaannya. Dia fokus ke gimana dia lihat peran unik sebagai entrepreneur in residence. EIR itu kayak wirausahawan internal gitu yang bawa ide sama koneksi seger ke perusahaan gede. Gimana dia bisa ngebantu Dell buat nyampein tujuan strategis mereka sendiri. Waktu itu, Dell emang lagi pengen nyambung lebih otentik sama pasar perempuan dan pengusaha. Van der Veld nunjukin gimana perannya bisa jadi jembatan strategis buat itu. Cerdas. Jadi, dia nggak cuma datang minta, tapi dia datang bawa solusi buat kebutuhan Dell. Cerdas banget kan? Persis. Hasilnya ya kolaborasi yang sukses banget dan saling nguntungin. Ini pelajaran penting nih buat Anda semua yang dengerin. Pas ngerancang permintaan, jangan cuma fokus sama apa yang Anda pengenin. Coba deh pakai kacamata orang yang mau Anda mintain tolong. Pikirin, gimana ya caranya biar permintaan ini bisa jadi situasi win-win? Gimana Anda bisa nunjukin atau nyiptain nilai buat mereka? Juga, bukan cuma sekedar minta nilai dari mereka. Ini ngubah seluruh dinamika percakapannya loh. Dari sekedar minta, jadi potensi kolaborasi. Jadi makin jelas ya, kalau minta bantuan itu ternyata jauh banget dari sekedar nanya. Ini tuh sebuah proses strategis yang butuh kesadaran diri, kejelasan pikiran, targeting yang akurat, dan yang nggak kalah penting, rasa hormat sama waktu, konteks, dan modal sosial orang lain. Perbedaan antara permintaan yang asal-asalan sama permintaan cerdas ini dampaknya bisa signifikan banget. Nentuin berhasil nggaknya tujuan Anda, dan bahkan kesehatan hubungan Anda dalam jangka panjang. Sekarang mungkin bagus nih kalau Anda coba refleksiin sejenak. Gimana kerangka kerja permintaan cerdas yang baru kita bahas ini bisa Anda terapin dalam hidup Anda sehari-hari. Baik itu buat permintaan gede soal karir atau bisnis, maupun permintaan-permintaan kecil dalam interaksi biasa aja. Coba bayangin langkah-langkahnya. Nilai dulu situasinya dengan cermat, ingat pertanyaan reflektif tadi ya. Terus susun permintaan yang terstruktur, kayak konteks, ringkas, dan jangan lupa, selalu cari celah buat nyiptain win-win buat kedua belah pihak. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba pikirin satu permintaan spesifik yang ada di benak Anda sekarang, yang mungkin pengen Anda ajuin dalam waktu dekat. Bisa jadi minta referensi kerja, minta saran ahli, atau bahkan minta bantuan teman buat proyek pribadi gitu. Nah, gimana Anda bisa ngerombak atau nyempurnain permintaan itu pakai prinsip-prinsip permintaan cerdas yang udah kita kupas tuntas tadi? Tujuannya bukan cuma biar peluang permintaan itu dikabulin makin gede, tapi juga di saat yang sama justru bisa nguatin hubungan Anda sama orang itu. Menarik buat dicoba kan? Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.